Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Haji Ipan Wirata SPM MSc. Pinang Tinggi ini Pak penuh dengan dilema Pak. Kenapa saya bilang penuh dengan dilema Pak? Karena 90% Desa Pinang Tinggi ini dikelilingi sama HGU PTP Nusantara 6. Jadi untuk Desa Pinang Tinggi yang sangat saya prioritaskan di pemerintahan saya, yaitu dusun ini Pak, Dusun Tenggalung. Jadi nanti mohon kiranya Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang ada di kampung ini, sedikit diskusi dengan Bapak, silakan dengan senang hati. Mungkin nanti Pak Haji Ipan Wirata bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu dan orang-orang tua yang ada di sini. Taksir bersertifikat. Ini Pak, jadi kami juga di Muara Jambi masalah aset juga kami ingin menekankan tentang aset. Baik itu aset yang SD, SMP, PAUD, ini harus jelas juga. Jadi sekolah-sekolah ini kami berupaya tetap mendorong untuk secepatnya disertifikatkan. Untuk di Bahar Utara ini ada 2 tempat yang belum bersertifikat karena di Matramanunggal kepala desanya tidak mau naikkan berita acara apa kemarin. Untuk yang 1 atap mungkin dalam proses ini. Jadi kalau SD Pinang Tinggi sudah bersertifikat itu belum. Mungkin yang di Markanding sudah. Jadi nanti kita dorong lagi bagaimana SD di Pinang Tinggi juga harus bersertifikat. Itu tadi harus ada pelimpahan dari PTP Nusantara 6 karena pencabutan aset itu sampai ke Dirjen ya. Ini jadi nanti Bapak Ibu yang berdomisili di sini yang hadir ini sampaikan aja kalau ada proses-proses apapun, keluh kesah kehidupan selama ini sampaikan aja ya, mumpung ada Pak Ipan, ada saya, baik itu nanti hal tentang entah ngurus apa-apa aja lah. Pemerintah adakan ya bahwa setiap permasalahan itu dijemput bola dan masyarakat sendiri yang mengadukan. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami di JPKP bahwa tadi sudah sedikit disinggung masalah jalan dari Penerokan. Kita tahu Pak, itu akses jalan provinsi yang mana yang kendaraan yang lewat sana itu bermacam kategori, baik dari ringan, berat sampai yang sudah puluhan ton. Jadi di beberapa titik itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau sudah hujan sedikit sudah jadi kolam tuh Pak. Mungkin kalau sebelum sini sekitar berapa bulan yang lalu saya memantau juga. Dulu Bapak sering kalau misalnya ada keluhan masalah jalan langsung Bapak respon, Bapak tanggapi, ada perubahan langsung. Saya pernah merasakan. Saya ke Jambi, jalannya masih jelek, begitu balik sudah bagus Pak. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Berhubung juga Bapak sebagai ketua pembentukan peraturan daerah, mungkin saya juga sebelum kesini sudah coba cari informasi untuk perda pemakaian jalan. Di Provinsi Jambi belum saya temukan. Apakah itu nanti bisa dibuat regulasi sehingga jumlah tonase yang melewati jalan yang sesuai dengan kelasnya itu memang benar-benar diperuntukkan seperti itu Pak. Pak Rendra Nasution selaku Ketua JPKP yang telah memaparkan tupoksi kinerja dia yang kita lihat, saya juga kaget dan juga apresiasi ya. Artinya tugas-tugas mereka ini tugas-tugas yang kadang-kadang birokrasi dari dinas yang betul-betul ini tugas bantuan. Kadang-kadang secara teori aja, kadang sebenarnya kan pemerintah nih outputnya itu biaya, outcome-nya itu hasilnya. Output untuk penyelenggaraan KTP ada, tapi hasilnya tidak kena gitu. Nah, makanya dengan ada jaringan ini, kadang-kadang masyarakat ini kan curhat untuk masuk ke dinas itu kadang-kadang, apalagi kita jarak tempuhnya Muara Jambi ya,
sangat jauh. Tapi alhamdulillah tadi proses pencetakan KTP ini udah dipermudah. Jangan sampai ngurus ke sana, makannya berapa, ongkosnya berapa, sampai sana mati pula lampu. Ya, pulang lagi besok. Jadi ngurus KTP harganya sampai sekian, itu jadi persoalan. Ini sebenarnya ini pelayanan prima itu harus wajib hukumnya gitu loh. Ini jadi persoalan. Tapi dengan ada pemantauan seperti ini juga apalagi zaman sekarang ini ada media sosial, itu sampaikan aja, ada YouTube, makanya kalau ini dibunyikan di sini mungkin baru pemerintah tuh agak kaget-kaget gitu. Nah, tapi langkah-langkah ini preventif ini saya sangat plus lah. Yang kemudian tadi masalah jalan. Saya tahu RPJM jalan provinsi yang panjangnya 1036 itu dalam kondisi mantapnya hampir cuma sampai kita 70%. Kalau 1000 panjangnya berarti artinya 300 kilo lagi itu dalam keadaan tidak mantap. Nah, termasuklah ruas ini sekitar hampir 24 kilo lah Pak. Saya sudah punya catatan bahwa kalau simpang Menorokan, simpang Sukamakmur, Sungai Bahar itu panjangnya 28,1 kilo. Yang dikatakan baik itu cuma 15 kilo. Yang sedang 7,9 itu waktu dulu. Mungkin dengan tingkat kerusakan sekarang ini sudah pindah. Mungkin lebih banyak lagi rusak berat rasanya karena tidak ditangani secara efektif. Makanya kenapa? Kemarin waktu saya batalkan flyover itu hampir sekitar duitnya 24 miliar itu masuk ke Penorokan. Kita pindahkan supaya ini tuntas di Penorokan. Yang jelas spot-spot yang kritis itu dirigid. Karena rigid beton itu kalau 1 kilo itu sekitar 8 miliar. Kalau aspal 4 miliar. Nah, kalau umpama dibagi 800, berarti kan 100 meter rigid beton itu kan sekitar 800 juta. Nah, kita ada prioritaskan untuk kalau kemarin 24 miliar, itu spot-spotnya itu clear sampai ke Penorokan. Makanya datanglah pandemi COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Pak Iwe. Mudah-mudahan Pak 2024 kita perjuangkan. Kami tidak bisa mengungkap dengan kata-kata atas kehadiran Bapak Iwe dan juga Pak Taufik yang sudah melihat langsung kondisi kami di sini. Jadi kami selaku masyarakat Tenggalung ini pada kesempatan ini meminta dengan Pak Taufik dan Pak Iwe selaku mewakili suara rakyat. Pertama Pak, kami minta bagusi jalan itu. Jalan yang Bapak lewat tadi. Satu. Yang kedua, TPU di kami ini ada Pak. Tapi kalau misalnya 5 tahun lagi mungkin penuh. Jadi dalam kesempatan ini kami atas nama masyarakat meminta kepada Bapak macam mana solusinya, meminta kepada HGU untuk ditambah lagi TPU kami. Saya sedikit menyampaikan Pak, karena kami di sini terdiri orang suku anak dalam. Suku anak dalam ini banyak sangat kekurangan, terutamanya kekurangan secara inilah Pak. Pendidikan memang sudah diarahkan oleh kepala desa, tapi belum juga secara penuh dia mau ke pendidikan. Jadi kami pendidikan kalau kami orang suku anak dalam ini sangat rendah sekali Pak. Itu terutama Pak. Kedua tentang ekonomi lah Pak. Warid ekonomi ini Pak. Siapa yang hebat melobinya ya itu yang dapat duluan, karena terbukanya 2 miliar per kecamatan, bukan 200 per desa, ya kan? Nah makanya suku anak dalam ini harus menjadi skala prioritas, kan betul tak? Ya tuh, karena Datuk coba tadi mengandalkan anggaran dana desa tanpa ada tambahan yang lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk Datuk. Jadi semangat kami untuk bantu beliau, dan juga masalah listrik udah, tinggal masalah jalan yang tak jelas
statusnya. Diperbaiki dengan dana desa, Datuk masuk penjara, ya kan? Karena ini harus ada pelimpahan aset, itu. Nah, jadi kami coba juga lah terobos sama anggota DPR Kabupaten untuk ngomong Pak Gubernur, coba langsung ke Menteri BUMN supaya tadi dapat sekitar berapa luas tadi diminta untuk tanah untuk kantor, ya. Ya, minimal 2 hektar ya. Nah, tuh, ya. Yang kemudian masalah jalan, karena begitu juga sama dengan Pertamina. Kadang-kadang dana APBD bisa masuk, tapi itu statusnya punya Pertamina. Harusnya apakah pinjam pakai itu harus ada keputusan.